Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di Financial Fun Channel. Kalian pasti pernah dengar kata self reward kan? Hadiah kecil buat diri sendiri setelah kerja keras, biar hidup gak cuma kerja, makan, tidur. Tapi pertanyaannya adalah, kalau self rewardnya terus setiap minggu, bisa kaya gak sih? Atau malah boncos? Tenang, di video ini kita bakal bahas cara cerdas kasih self reward tanpa bikin dompet menjerit. Bahkan bisa tetap menabung dan investasi. Yuk kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Faktanya, kebanyakan orang salah kaprah tentang self reward. Ada yang berpikir, tiap minggu traktir diri sendiri masa nggak boleh? Boleh banget kok. Tapi kalau seminggu sekali self rewardnya makan wagyu 1,5 juta, ya dompetnya langsung minta ampun. Jadi bisa nggak sih kita self reward rutin tapi tetap kaya? Jawabannya bisa, tapi harus pakai jurus keuangan yang tepat. Lanjut terus ya, kita bahas strateginya step by step. Jurus cuan yang pertama, kenapa self reward itu penting? Sebelum ngomongin kaya, kita bahas dulu kenapa self reward itu penting. Yang pertama, karena kita bukan robot. Yang kedua, kita butuh motivasi buat bertahan di rutinitas. Yang ketiga, memberi hadiah ke diri sendiri bikin otak lebih semangat dan gak cepat burn out. Tapi jangan sampai self reward malah bikin kita rugi sendiri ya Sobat Cuan. Makanya kita harus ngerti cara kasih self reward yang sehat dan terukur. Jurus cuan yang kedua, rumus self reward aman ala Sobat Cuan. Ini dia rumus yang simple tapi ampuh. Self reward sama dengan 10% dari pendapatan mingguan kamu. Misalnya gaji kamu 6 juta rupiah per bulan, berarti 1,5 juta rupiah per minggu. 10% dari 1,5 juta sama dengan 150.000 per minggu untuk self reward. Loh, 150.000 cukup buat apa? Banyak. Ini contohnya. Ngopi cantik di kafe lokal, makan enak di tempat favorit yang terjangkau, beli buku baru, nonton film, atau perawatan wajah ringan. Intinya, self reward itu soal rasa puas, bukan harga yang mahal. Walaupun sederhana tapi bermakna dan bisa membuat kamu bahagia. Karena bahagia itu pada dasarnya kita sendiri yang menciptakan. Jadi semua berawal dari mindset kita. Dan yang pasti makin bagus buat keuangan kamu. Jurus cuan yang ketiga, trik biar tetap kaya meski sering self reward. Sekarang kita bahas bagaimana caranya tetap stabil isi dompet meskipun sering self reward. Yang pertama, budgeting itu wajib. Pisahkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, menabung, dan self reward. Pakai metode 60, 30, 10 atau pisahkan dengan amplop mingguan. Yang kedua, self reward sama dengan bonus, bukan kewajiban. Kalau minggu ini lagi over budget, skip dulu self rewardnya. Ingat, self reward hukumnya tidak wajib setiap minggu. Yang ketiga, investasi harus didahulukan sebelum self reward. Pastikan kamu sudah menabung dan investasi. Kalau belum ya tahan dulu deh beli es kopi kekiniannya. Yang keempat, pilih reward yang bikin kita naik level. Misalnya ikut kelas online, beli alat hobi produktif, atau me time yang sehat. Ini self reward yang bisa jadi investasi cuan di masa depan. Jurus cuan yang keempat, self reward tanpa keluar uang. Sobat cuan tahu nggak? Nggak semua self reward harus keluar uang loh. Contohnya, tidur siang sebentar, jalan-jalan sore tanpa belanja, nonton film favorit di HP, meditasi atau dengerin musik favorit sambil rebahan. Kadang yang kita butuhkan cuma me time, dan tidak semua harus keluar uang ya. Jadi self reward setiap minggu itu sah-sah aja, asal dilakukan dengan bijak. Gunakan rumus 10%, tetap disiplin budgeting, dan pastikan investasi atau menabung yang gak ketinggalan. Karena pada akhirnya kaya itu bukan berarti pelit, tapi pintar mengatur keuangan. Dan perlu kalian ingat, cuan dimulai dari keputusan kecil yang bijak.
Kalau Sobat Cuan suka video ini, jangan lupa like and share ke teman kamu yang sering self reward kebablasan ya. Dan jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan tips keuangan santai tapi cuan di Financial Fun Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.